Baik, saya mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Iftah alaina fathan qadiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai, mari kita bertawasul dulu kepada para masyayikh, pada guru kita, terutama pada al-muassis dan kamu yang berhormat Rasul Guru Wila yang masyayikh kiramat sabiqan malaikatan Rasul dan syekh al-Bukhari dan Muhammad Khayyam Syekh Safiyah Rasulullah Abaina wa ummatina syahila ila al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Rabbil alamin arrahmanirrahim warahmatullahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal الذين ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا waladdallin. رب اغفر لي ولوالدي Baik anak-anak, sekarang kita lanjut bahasan. Sebelumnya saya siapkan dulu filenya. Faslun al-ahdas. Faslun al-ahdas. Kalau kemarin kita sudah membahas belum ya. Sekarang faslun fil haid. Halaman 429. Faslun fil haidi wa nifasi. Aqal haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayali. Pasal ini menerangkan tentang babnya haid dan nifas. Aqalul haidi yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya seorang perempuan itu haid adalah sehari dan semalam. Jadi paling sedikitnya yaitu sehari semalam. Andaikan kurang dari 1 hari, misalkan hanya setengah hari gugur saja, kemudian bukan makan lagi, tidak keluar lagi, maka itu bukan dikatakan darah haid. Akan tapi darah istihadhah. Darah istihadhah. Wa ghalibuhu sittun wa ishrun wa ghalibuhu sittun au sab'un. Sedangkan kebiasaan orang haid itu jumlahnya ada 6 hari atau 7 hari. Itu lumrahnya, kebiasaannya. Jadi kalau kepingin tahu keadaan kalian itu lancar sehat hendaknya, itu diketahui dari jumlah harinya, 6 hari atau 7 hari. Sedangkan wa aksar 15 yaman bilayali. Paling lamanya haid itu 15 hari. 15 malam. 15 hari 15 malam. Saya rasa itu pembahasan tentang haid. Aqallut tumri bainal hawairaini. Sedangkan jarak antara kesucian antara haid dengan yang suci itu biasanya 15 hari. Wa ghalibu arba'atun wa 20 yauman. Paling sedikit ya maksudnya. Paling sedikit adalah 15 hari. Sedangkan kebiasaannya itu ada yang mengatakan arba'atun wa 20 yauman. Ada yang mengatakan 24 hari. 24 hari.
Au salah satu wa isruna yauman, atau yang ada yang mengatakan juga 23 hari. Kebiasaan daripada jarak suci dan haidnya. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada korena atau batasan yang melebihinya. Jadi kalau kalian kebiasaannya itu haidnya itu 1 hari, misalkan 2 hari, 3 hari, maka jarak antara haid lagi itu 30 hari dikurangi 3 hari, berarti sejumlah 27 hari. Andaikan haid kalian itu 7 hari, maka kesucinya lagi, haidnya lagi 30 hari dikurangi 7 hari, berarti 23 hari. Seperti itu. Hari. Aqallun nifasi majatun wa ghalibu arba'una yawman wa aksaruhu situna yawman. Sedangkan paling sedikitnya nifas itu 1 semburan daripada darah tersebut. Paling sedikit ya, nifas itu 1 semburan. Bahasa Jawanya 1 kecelakaan. Sedangkan kebiasaan orang nifas itu sejumlah 40 hari. Beda dengan kebiasaan orang haid. Kalau orang haid kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Ini kebiasaan orang nifas sejumlah 40 hari. Wa aksaruhu situna yauman. Paling banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Itu seputar tentang pasal haid dan nifas. Sekarang faslun fi a'dari sholati. Pasal ini menerangkan tentang udurnya sholat. Jadi diperbolehkannya kita tidak sholat tapi dikogok maksudnya ya. Beda dengan halangan. Udur sama halangan bedanya kalau udur itu masih wajib untuk sholat, artinya digogok. Tapi halangan itu dikatakan sudah seperti itu. A'dharus sholati itu ada 2. Ada sholati isnani. Udurnya sholat ada 2. Yang pertama an-naumu wan nisyan. Yang pertama dan yang kedua adalah tidur dan lupa. Artinya tidur di sini saya perlu jelaskan. Kadang orang tidur dibuat alasan sebagai bolehnya menunda sholat. Yang dikatakan tidur di sini adalah ketiduran, bukan tidur ya, tapi ketiduran. Dikatakan ketiduran, misalkan kalian tidurnya di jam sebelumnya duhur, misalkan jam 11 belum masuk waktunya duhur. Kemudian kalian bangunnya di waktu sholat maghrib, artinya jam 6 atau jam setengah 7. Maka sholat duhurnya kalian itu dikatakan udzur, karena kalian secara tidak sengaja ketiduran. Akan tetapi kalau kalian tidurnya sudah masuk di waktu sholat, contohnya tidurnya di waktu sholat jam 12 misalkan ya, tolong speakernya atau mikrofonnya dimatikan dulu nah, biar tidak mengganggu. Nanti boleh menghidupkan kembali di session tanya jawab. Saya kembali pembahasan ketiduran. Yang dikatakan ketidurannya tadi belum masuk waktunya sholat, kemudian bangunnya melebihi daripada waktu sholat tersebut. Dan kalau ada pertanyaan kalian tidurnya itu di waktu sholat itu, contohnya tidur di waktu sholat zuhur, artinya sekitar jam 12, itu kan udah masuk zuhur. Kemudian kalian kok tidur belum sholat, kemudian bangunnya di waktu sholat asyar misalkan. Maka sholat kalian itu yang zuhur tadi dianggap kalian berdosa secara sengaja tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena kalian tidur udah masuk di waktu sholat zuhur, udah tahu waktunya sholat kok masih kalian tidur aja. Nah, ini yang tidak boleh. Atau
yang sering terjadi di waktunya sholat subuh. Misalkan kalian ketika adzan itu Allahu Akbar, kalian itu merasa masih adzan, masih lama. Kemudian kalian tidur lagi, tidak taunya kalian kebabas sampai jam misalkan jam 7 atau jam setengah 7. Tahu-taunya bangun, aduh saya tadi belum sholat subuh. Akhirnya yang sholat subuh itu kalian dikatakan sengaja tidak melakukan sholat karena udah tahu waktunya sholat, udah dengar adzan subuh kalian masih tidur aja. Beda lagi kalau kalian tidak dengar sama sekali waktu adzan subuh udah dengar, kemudian bangunnya sampai jam 6 barulah dikerjakan tidur sholat. Sama seperti juga lupa. Ini dengan catatan lupa cara tidak sengaja ya, bukan disengaja. Ini terkait tentang pembahasan faslun fi a'dharis sholat. Faslun fi syurutis sholati. Pasal yang selanjutnya tentang beberapa syarat-syaratnya sholat. Yang pertama, syurutus sholati samaniyah. Syaratnya sholat itu ada 8. Taharatul hadasain. Yang pertama, suci dari kedua hadas. Yang sudah dijelaskan kemarin, hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Harus suci dari kedua hadas tersebut. Kemudian syarat yang nomor 2, taharatu anin najasati fis saubi wal badan wal makan. Suci dari najis-najis yang ada di ada di baju yang kita pakai, ada di badan kita, ada di tempat yang kita pakai untuk sholat. Maka harus suci tempatnya. Nah, dari pembahasan ini pertama di fisaubi. Andaikan ada sholat, misalkan sholat jenazah tuh, kan yang sering terjadi sholat jenazah. Karena sholatnya kan hanya berdiri saja. Kebanyakan sholat jenazah itu melebihi dari kapasitas tempatnya. Walhasil, contohnya para jamaahnya lebih melembreng ke halaman mushola atau masjid. Maka ketika tidak ada tikar atau tidak ada alas yang suci untuk dibuat sholat, maka kita boleh sholat memakai sandal. Dengan catatan sandalnya itu harus kita lepas, kemudian kita injak. Melepasnya caranya bagaimana? Kan ada tali sandalnya itu atau tali sepatu atau yang mengikat pada kaki kita, itu kita lepas semua. Artinya kita lepas dari sandal, kemudian kita injak sandalnya dalam niatan, dalam hati kita tidak memakai sandal. Seperti itu. Biar apa? Biar najis yang ada di sandal yang di bawahnya itu tidak masuk dalam hukum memakai sandal yang najis. Seperti itu dihukumi seperti halnya lantai yang bawahnya najis, tapi kita kan tidak memakai lantai, kita menginjak lantai seperti itu. Kemudian di najis yang badan juga harus dibersihkan juga. Kotoran yang ada di badan, kotoran hewan atau kotoran yang lain harus kita bersihkan semuanya. Kemudian najis-najis yang ada di tempat kita sholat. Artinya tempat sholat ini tempat yang hanya cukup untuk kita sholat saja. Nah, perkara nanti najisnya itu ada di jarak 2 meter dari kita tempat takbir atau samping kanan kiri kita yang tidak dipakai untuk sholat, tidak masalah meskipun najis. Yang penting ukuran kita sujud cukup, itu yang wajib suci. Karena tempat yang lain itu najis, maka tidak apa-apa. Yang penting tempat kita sholat, ukuran kita sujud itu cukup, maka itu sudah dikatakan suci. Wasartrul aurati, yang syarat yang nomor 3 adalah menutupi aurat. Yang mana aurat seorang laki-laki baina surrah wal dari antara pusar sampai lutut kita harus menutupi. Tapi masa kita mau sholat ke Tuhan, menghadap Tuhan yang ditutupi hanya
baca surah Wadduha saja ya kan, eman-eman ya apa, kurang sopan istilahnya. Ya, itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak memiliki pakaian saja. Artinya yang paling wajib ditutupi adalah antara pusar sampai lutut untuk kaum laki-laki. Akan tapi untuk kaum perempuan auratnya seluruh badan kecuali daripada anggota wajah dan kedua telapak tangan. Itu aja. Ketika sholat dikira-kirakan sekiranya wajah tidak menutupi tempat sujud bagaimana. Kemudian kalau rukuk juga sekiranya tidak mengganggu daripada anggota wajah mengenai lantai bagaimana kira-kira. Satrul aurat untuk aurat laki-laki dan perempuan. Kemudian syaratnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dan ini saya rasa sudah tahu semua kiblat kita kebetulan secara geografis ya. Negara kita letaknya di sebelah timur Arab Saudi, jadi kita menghadap barat ketika waktu sholat. Andaikan kita berada di posisi baratnya kiblat, maka kita sholatnya menghadap ke timur. Andaikan kita posisinya ada di sebelah utaranya kiblat, maka kita sholatnya menghadap ke selatan. Artinya dimanapun kita berada wajib menghadap kiblat. Tidak ada yang namanya kiblat di atas, tidak ada, apalagi yang di bawah. Ya, kecuali beberapa kaum yang menyembah matahari. Wadukhulul waktu, syarat sholat yang selanjutnya adalah masuknya waktu. Makanya ada yang mengatakan sebagian syarat di beberapa referensi kitab yang lain, syaratnya sholat itu harus tahu waktunya. Kalau waktu subuh kapan, jam berapa? Kalau waktu zuhur kapan, jam berapa? Gitu. Biar apa? Biar kita tahu kapan masuknya waktu sholat. Wal ilmu bi fardiyati, dan tahu dengan hukum kefarduan sholat tersebut. Oh, sholat duhur wajib. Oh, sholat asar wajib. Oh, caranya bagaimana? Oh, ini. Oh, seperti ini. Maka kalau andaikan kita tidak tahu dengan kefarduannya sholat, maka sholat kita dianggap laib, dianggap main-main. Artinya tidak ada bergunanya, tidak ada pahalanya. Wa la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, dan juga tidak berkeyakinan sesuatu yang wajib dari beberapa kewajibannya. Salat itu sebagai sunnah. Yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah. Wajtinabul mubatilati, dan juga menjauhi perkara yang membatalkan salat. Apa yang membatalkan sholat? Membuka aurat, ya, memalingkan diri dari menghadap kiblat, memakan sesuatu yang najis, hadas, ya. Kemudian bergerak lebih dari 3 gerakan besar secara sengaja, dan yang lain-lainnya itu sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Artinya sesuatu yang bisa membatalkan sholat wajib kita hindari. Makanya kalau sholat itu disunahkan kita harus tenang, tatapan fokus. Ada yang mengatakan fokusnya ke tempat sujud, biar hati kita dituntut untuk khusyuk menghadap Allah. Bagaimana caranya khusyuk? Ada beberapa cara, diantaranya ketika kita sholat sambil kita membaca, kita berangan-angan lafadznya Al-Quran, atau kita berangan-angan arti bacaan yang kita baca. Nah, bisa juga kita ketika sholat berangan-angan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu sesuatu yang bisa membuat kita khusyuk. Beda lagi dengan orang-orang yang sudah ma'rifatullah, caranya berbeda. Al-aurat, al-ahdas. Nah, pembahasan yang selanjutnya tentang pembagian hadas. Apa aja pembagian hadas? Hadas itu ada 2, asghar wa akbar. Pembagian hadas ada 2. Ada hadas kecil dan hadas
Fal asqaru ma aujabal wudu wal akbaru ma aujabal ghusl. Sedangkan yang dikatakan hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan untuk wudu. Contohnya yang membatalkan wudu apa? Keluarnya sesuatu dari jalan keluar. Kan? Dan sesuatu yang bisa membatalkan wudu ini dikatakan hadas kecil. Makanya ketika kita berwudu lirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sedangkan yang dikatakan hadas besar itu apa? Ma'aujabal ghusl. Jadi sesuatu yang mewajibkan kita mandi. Apa? Ya, seperti hanya kita berhubungan atau keluar sperma atau habis suci dari haid dan nifas, maka kita wajib untuk mandi. Makanya ketika kita niat mandi, niatnya itu lusla lirafil hadasil akbar, bukan asghar, niat akbar. Sampai salah ya, salah niat akan beresiko menjadi salah amalia. Kalau salah caranya, maka konsekuensinya amalia kita juga salah. Makanya kita harus tahu tentang keilmuan suatu amalia tersebut. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalia tanpa memiliki ilmunya, maka dia dikatakan naif, bukan dikatakan bermain-main, bercanda. Bukan sembahyang gerak-gerak yang dibaca tidak tahu. Pasal yang selanjutnya al-aurat. Al-auratu arba', tentang beberapa aurat. Aurat itu ada 4 pembagian. Yang pertama auratul rajul mutlaq wal amat fi shalat. Yang pertama auratnya seorang laki-laki secara mutlak dan pembantu amat, hatam amat. Fi sholati, di dalam salat. Kalau di dalam salat apa? Ma baina surrati wa rukbah. Sesuatu antara pusar sampai lutut. Ya. Kemudian aurat wa auratul hurrati fi sholati. Yang kedua adalah auratnya perempuan yang merdeka di dalam salat. Apa? Jami'u badaniha mas wal wajhi wal kaffain. Jadi auratnya seorang perempuan yang merdeka itu antara semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati, ya. Wa auratul hurrati fi salat wa auratul hurrati wal amati indal ajanib. Sedangkan auratnya perempuan yang merdeka dan juga amat ketika ajanib, ketika tidak sholat, maka di mana auratnya? Jami'ul badan, yaitu semua anggota badan wajib ditutupi. Tidak boleh ada sedikit pun anggota badannya tidak ditutupi. Makanya dianjurkan untuk memakai cadar, atau kalau sekarang masker boleh ya. Kemudian kalau tangannya ditutupi dengan memakai sarung tangan. Itu adalah anggota aurat kita semua. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak menutupi aurat, contohnya membuka kerudung? Hati-hati. Satu helai rambut seorang perempuan itu bisa menghancurkan, menyeret 4 orang ke neraka. Siapa? Yang pertama suaminya, yang kedua bapaknya, yang ketiga adik laki-lakinya, yang keempat saudara laki-lakinya. Hati-hati, ini yang bisa merugikan orang lain. Makanya kita sebagai seorang saudara laki-laki atau orang tua laki-laki atau juga suami, ya, kita harus jangan segan-segan menegur pihak perempuan kita ketika mengumbar aurat mereka. Ada juga yang menutupi aurat tapi mereka seperti halnya orang yang telanjang. Siapa? Orang-orang yang memakai pakaian
press body, artinya bahasa Jawanya ya, cekak. Ya. Bahasa yang baju atau busana yang sesuai dengan lekuk tubuh kita. Misalkan pakai celana pensil, kemudian baju yang ketat. Ini bisa mempertontonkan lekuk tubuh kita. Secara tidak langsung orang yang melihatnya akan tahu, oh anak ini tubuhnya seperti ini. Oh, seperti itu. Bahkan orang yang memakai busana seperti itu dapat dilihat karakternya. Oh, karakternya anak ini seperti ini. Seperti itu. Makanya dalam agama Islam dianjurkan menutupi aurat yang pakaiannya tidak terlalu ketat. Sekiranya orang melihat tidak menimbulkan nafsu atau fitnah yang tidak diinginkan. Hafizallahu ta'ala. Wa inda maharimiha wan nisa ma baina surati wa rukbati. Akan tetapi orang perempuan yang merdeka dan budak amat yang tadi itu ketika ada di depan muhrimnya dan ada di depan kaum wanita yang lain, maka beda lagi, bukan semua badan tapi hanya mabaina surah wa rukbah, antara pusar sampai lutut saja. Contohnya yang sama muhrim misalkan di hadapan orang tua kita, di hadapan adik kandung kita, di hadapan istri kita, atau di hadapan suami kita. Maka yang wajib kita tutupi hanya antara pusar sampai lutut saja. Itu ketika ada di hadapan mereka. Tapi kalau ada di luar, tidak dalam keadaan sholat, semua badan wajib ditutupi. Jangan sok-sokan mulai rambutnya panjang, rambutnya dilihatkan. Ini lo baju rambutku api lurus sampai disemir barang. Ini lo wajahku yang cantik, pakai lipstik merah kan, kemudian pakai yang lainnya. Alhamdulillah ya, semoga kita dan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang dimungkarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita selalu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang kita inginkan, yang selama ini kita inginkan cepat tercapai. Amin Allahumma amin. Dan semoga segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dari sini faslun fi arkanis sholati qala wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan dari seputar penjelasan tadi? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Yang lain mungkin? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa kajian pada hari ini saya anggap cukup. Semoga menjadi tabungan amalia kita di bulan puasa. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.